Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nasehat in Life dengan saya Anggi Pratama selaku ownernya. Ya teman-teman, baik seperti biasa ya. Hari ini saya akan membagikan sebuah ilmu sederhana lagi ya. Namun ini aspeknya dahsyat banget. Jadi teman-teman, saya akan membagikan sebuah ilmu yang saya tahu gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang yang tenang. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa memang teman-teman, kunci sukses itu adalah ketenangan. Kalau kita mau rezekinya bagus, mau jodohnya bagus, mau kehidupannya bagus-bagus, teman-teman yang bagus-bagus, itu kita bisa diraih loh dengan cara kita memiliki sifat tenang ya. Jadi teknik ini saya akan berikan kepada kalian ya tanpa berlama-lama lagi, karena kalau misalnya dilamain juga bisa gitu ya. Topik ini memang sebenarnya agak berat juga, tetapi saya dibikinnya seringan mungkin supaya dapat dicerna langsung dan juga pastinya masuk akal banget ya. Emang teman-teman, jadi kalau misalnya kita mempunyai sikap yang tenang, itu rezeki itu datangnya ada aja gitu ya. Gampang loh rezeki itu didapat gitu ya, ketika kita merasa tenang gitu ya. Mau rezeki, mau jodoh, itu sebenarnya bisa kita dapatkan ketika saat kita tenang guys. Mau nggak teman-teman mempunyai sikap yang tenang? Mau nggak? Nah, kebanyakan orang yang curhat sama saya gitu ya, Bang, gimana sih caranya pengen rezeki kita bagus, izin Tuhan gitu ya, supaya kita gampang mencari jodoh. Terus saya bilang, kamu harus tenang dalam mencarinya. Kalau misalnya tidak tenang nih ya, kita mau cari sesuatu pun juga, kalau kita tidak tenang maka tidak akan ketemu sesuatu itu. Contohnya, kalau misalnya kita mau mencari kunci rumah, kunci motor, kalau misalnya kita tidak tenang, itu susah sekali guys. Kita susah untuk mencari barang yang kita cari gitu kalau misalnya hati kita tidak tenang. Nah, di sini saya akan mengasih solusi buat kalian supaya kita tenang dalam berbagai situasi. Jadi cara ini cukup simple teman-teman ya. Kalian cukup praktekkan setiap hari ya. Ilmu ini dapat dari guru saya dan saya akan membagikannya lagi ya kepada kalian supaya bermanfaat ya. Teknik ini teman-teman biasa disebut dengan ngobrol dengan diri sendiri. Bagi yang belum tahu gitu, kok harus ngobrol dengan diri sendiri, apakah itu waras? Sangat waras. Coba kalian buktikan kepada psikologi. Ada guru-guru kalian yang psikolog, coba deh kalian bertanya, Bu, Pak, kalau misalnya kita ngomong dengan diri sendiri itu normal atau gak normal? Pasti akan menjawab itu normal, karena memang ngobrol dengan diri sendiri itu adalah obat guys. Sebenarnya di ilmu psikologi itu adalah obat untuk jiwa kita dengan cara kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Jadi caranya ini teman-teman cukup mudah. Kalian cukup ingat dua hal ini ya. Yang pertama, kalian harus ngobrol dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kalian puji diri kalian sendiri. Jadi yang pertama itu kita ngobrol dengan diri kita sendiri, yang kedua puji diri kita sendiri. Kalau misalnya kalian belum paham ya, saya akan praktekkan sekarang ya, supaya materinya cepat beres dan juga kalian tidak usah menunggu berlama-lama lagi. Jadi kalau kalian di rumah kalian ada kaca gitu ya, teknik ini yang pertama dulu ngobrol dengan diri sendiri. Kalian kalau misalnya di rumah kalian ada kaca, coba deh kamu ngobrol dengan diri kamu sendiri dengan lihat diri kamu di depan cermin, dan terus kamu langsung ngobrol deh dengan diri kamu sendiri. Misalnya kamu pengen cerita nih, cerita tentang hari ini ataupun hari kemarin gitu ya. Kamu mau curhat. Nah, curhatnya itu jangan ke teman kalian dulu gitu ya. Kalau kalian punya masalah, kalian jangan ke teman kalian dulu gitu. Jadi kali ini kita harus curhat ke diri kita sendiri terlebih dahulu gitu, baru ke teman gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita punya masalah terus kita
curhat langsung ke teman, kebanyakan teman itu tidak mau mendengarkan kita. Bahkan kadang-kadang kita dibully gitu, kadang dikatain lebay lu kan. Jadi sebelum curhat ke orang lain, kalian curhat dulu kepada diri kita sendiri, diri kalian sendiri. Jadi caranya kalian cukup bercermin, terus kalian langsung saja ngobrol. Apa sih yang kalian pengen diobrolkan? Anggap diri kalian itu seperti teman kalian yang akan kalian ajak curhat. Nah, misalnya itu kalian ada permasalahan tentang cinta. Misalnya kalau kamu tuh diselingkuhin oleh pacar kamu gitu. Kamu bilang aja ke diri kamu sendiri lewat cermin. Bro, emang sakit sih diselingkuhin tuh. Tapi sadar gak sih kamu tuh diselingkuhin itu adalah petunjuk jalan dari Tuhan, bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Makanya Tuhan tidak mau berlama-lama kamu sama dia. Jadi sekarang kamu tinggalkan dia ya. Terus kamu cari pengganti dia yang lebih baik. Karena pasti ada kok gitu ya. Kamu tuh hebat loh. Sampai sejauh ini kamu tuh orang baik gitu ya. Kamu pantas kok buat seseorang. Maka dari itu kamu terus ya berjuang ya. Kamu tuh hebat ya. Kamu tuh lelaki sejati kalau misalnya cowok. Kalau misalnya cewek, kamu tuh cewek yang kuat. Kamu tuh layak mendapatkan laki-laki yang terbaik buat hidup kamu. Maju lagi ya. Nah gitu teman-teman. Jadi yang pertama kalian ngobrol dulu tentang masalah kalian. Nah setelah kalian ngobrol, kalian puji, kamu tuh hebat loh gitu kan. Jadi ini akan mengobati kalian ya. Dan ini bisa dipraktekkan juga 2 kali sehari gitu ya. Ya ini wajib lah 2 kali sehari ya. Ketika kita bangun di pagi hari dan malam sebelum tidur. Nah jadi teknik ini kalian coba perharinya 2 kali. Ketika mau tidur sekali, ketika bangun tidur sekali gitu ya. Ketika kalian bangun tidur mau berangkat kerja gitu ya, kamu review kembali hidup kamu. Apa sih yang kemarin kita lakukan, kamu lakukan gitu ya. Apa sih yang selama ini pengen kamu obrolin. Nah dari situ terus kamu langsung puji diri kamu ketika sesudah ngobrol ya. Maka dari itu hati kamu akan tenang. Bener banget, akan tenang ya. Saya sendiri pun suka mempraktekkan ini ya. Jadi segitu saja ya teman-teman. Saya akan berbagi ilmu lagi di episode selanjutnya ya. Kamu praktekkan apa yang saya suruh praktekkan dari yang saya ajarkan tadi. Semoga ini benar-benar bermanfaat. Ini pasti bermanfaat karena ini teknik psikologi juga ya buat kesehatan mental kita. Oke. Cuman segitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan nasihat in life bersama Anggi Pratama ya. Tetap semangat, bahagia selalu, sehat selalu, dimudahkan selalu rezekinya ya. Buat yang nonton podcast ini, mendengarkan podcast ini ya, jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.